anta budallahu ka'annaka tarah. Tadi semua. Fa illam takun tarah fa innahu yarok. Karena aku melihat dia. Coba kalau Bapak di kantor, kalau terus melihat atasan, begini itu pegang pentungan. Terus Bapak ke dapur ada ada bos begini. Bapak lagi di ini, lagi gini. Kira-kira takut nggak? Nah, itulah tadi yang disebut ihsan sebetulnya. Nah, selama nggak ihsan kita, akhirnya kita ini kembali lagi tidak mampu melihat dia. Waktu diomongin kayak gini, sadar sebentar. Begitu ntar keluar dari sini, mulai lagi kabur. Makhluk kembali lagi makhluk dari semua. Ya. Nah, inilah persoalannya. Padahal pada saat Bapak sudah misahkan sedikit saja ke situ, dunia ini akan nyuksruk ke Bapak. Karena memang segalanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata innalillah, segalanya milik Allah. Apa yang bukan Allah di dunia ini? Sawah Allah bukan. Kata Allah itu sawah, tapi sawah bukan Allah. Kalau Bapak pandang sawah itu Allah, maka sawah itu jadi milik Bapak. Tapi kalau Bapak pandang sawah itu sawah, dia tidak akan mau. Karena sawah kurang ngajar, gua juga dari milik Allah dan gua harus balik pada Allah. Nggak mau mengikut dia, celaka gua. Kata sawah. Kata mobil, enak aja. Gua juga bahas milik Allah. Karena segala apa yang di dunia ini adalah innalil dan innalillah tadi. Wa inna, dan segala milik Allah ilaihi, hanya kepada Allah roji'una, ditembak. Makanya kata tadi, kata duit, kata dolar, kata apa, kabur ah tadi semua. Inilah apa yang harus dipahami konsepnya. Makanya kenapa kalau Bapak ngerti, makanya tadi ada orang ngajarkan liko, tapi dianya sendiri masih susah hidupnya. Maka bagaimana mungkin orang ngajarkan liko dia masih susah? Sementara seharusnya orang yang ngajarkan liko itu dia sudah jadi rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Alam sudah merespon kepadanya. Jangankan hal-hal yang kecil. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Maka sebenarnya sesederhana itu ya sahabat. Makanya kenapa coba Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman begitu kaya raya, luar biasa. Imam Sajili begitu kaya raya. Wah, banyak Pak kalau Bapak kisahkan tadi semua ya. Sebenarnya para aulia Allah itu, kekasih Allah itu nggak ada yang miskin. Kenapa? Karena pada dasarnya kata baginda Nabi, kalian harus bersama Allah. Tapi kalau kalian tidak nggak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah itu. Maka seluruh makhluk alam ini lebih ngerti dia ikut bersama yang bersama Allah, lebih ngerti sebenarnya. Makanya dia selalu menghindar tadi semua. Karena nggak ada alam, semuanya itu Allah. Kan tadi al-alamu mir'atu al, semua alam itu cermin Allah al-haq. Wujudnya segala yang ada ini maka tadi dalam hikam tadi. Apa kata tadi? Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang oleh pohon ini, sementara pohon ini wujud karena wujudnya Allah. Tadi kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'in wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Kemudian terus bahkan tidak akan ada segala syai'in kalau nggak adanya Allah. Maka berarti kalau begitu segala yang kau pandang itu apa? Coba pahami ya, dilatih. Karena kalau kayak begitu akhirnya kata Allah, wa man aradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan, hanya sempit terus rezekinya. Siapa yang melalaikan dzikir, yang tidak mampu melihat Allah dalam segala perkara. Tadi kata Allah, wa man aradu an dzikri, siapa yang wa man aradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Ma'isyahnya itu, usahanya itu sempit. Karena kau lihat makhluk adalah makhluk. Selalu yang kau lihat makhluk. Makanya baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil.
Barang siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, batilah. Nah, sekarang Bapak ini jangan bayang, karena Bapak ini terjebak waktu disebut Allah itu, Bapak mungkin membayangkan kayak Prabowo duduk di atas singgasana. Itulah penyebabnya sebetulnya. Karena pengajaran selama ini, jujur saja Abah juga merasakan kekacauan yang diajarkan kita di agama Islam ini dari awal. Allah itu seolah-olah adalah Maliki Yaumiddin, raja yang duduk di atas aras, oncang kaki, pegang tongkat kerajaan, pakai singgasana. Kemudian dia punya menteri sosial yang disebut Mikail, menteri malaikat pendidikan yang disebut Jibril, menteri pertahanan. Itulah Bapak ngebayanginnya kerajaan Allah itu. Karena padahal Allah itu adalah segala yang kosong, inilah Allah itu. Inilah kegagalan orang akhirnya jadi nggak sadar. Justru manusia tidak mampu melihat Allah karena sudah menjadikan sadar nggak sadar orang Islam sekarang mujassimah. Satu, sadar nggak sadar orang Islam sekarang, bahkan kiainya termasuk mutajilah. Sadar nggak sadar sekarang orang Islam ini sudah jabariyah. Ada yang tadi jabariyah. Siapa jabariyah itu? Yang selalu dikit-dikit Allah, Allah. Tapi dia ada. Ya, yang penting hidup saya serahkan Allah. Lillah, billah. Ya, jabariyah. Kamu ada, Allah ada. Itu jabariyah. Walaupun kamu sandarkan sepenuhnya kepada Allah, kamu ada, jabariyah. Apalagi kalau kamu bisa berbuat apa-apa, mutajilah kamu itu. Dan selama jabariyah, mutajilah, apalagi mujassimah, inilah karena konsep ketuhanan dari awal tidak dipahami tadi semua. Ya, inilah kegagalan sekarang kalau Abah melihat adalah orang Islam kebanyakan, bahkan termasuk kiainya, maaf tadi semua tidak mampu mereka bersyahadat. Mereka itu hanya ngomong doang tadi semua. Kalau ngomong bahasa Arab sih jago, ilmu nahu, ilmu sorob jago, tapi ngerti Allah enggak. Apa gunanya tadi semua? Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi kata Abah juga, coba dengerin semua apa yang sudah Abah ajarkan sebelum, karena Abah sebentar lagi mau diam tadi semua. Kata Abah juga, Abah akan bubarkan semua pengajian tadi semua. Ya, karena Abah udah mau diam tadi semua. Ya. Maka coba dengarkan baik-baik tadi semua. Gunakan waktu yang ada. Kemudian cermi apa yang bisa diambil tadi semua. Ya, karena inilah persoalan. Ya, karena selama itu tidak sampai tadi semua. Apalagi kalau tujuan ngaji malu sama Abah. Kata Abah dari awal juga. Hayang nalapung 1000 kali. Hayang ngaji lagi. Buat apa maksakan maneh? Buat apa ngaji kalau cuma hanya tujuannya aja karena malu, gak enak sama Abah. Apa? Coba kalau begitu. Coba. Rugi nggak kayak gitu? Aduh. Ruginya 1000 kali itu. 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali. Abah lebih menghargai orang yang tidak kesini. Tapi dengan itikad yang baik. Tadi semua. Ya. Tadi. Karena Abah tahu kok dari latifah kolamnya. Sebenarnya. Ini maksakan embung sebenarnya nama tadi semua hayang hajeng setan ya. Jadi ini bedakan antara takut kepada Allah dan takut kepada makhluk, itu beda, pahami ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 2 bahasa. Jadi kesimpulannya Bapak, Abah alami natijah saja lah kesimpulannya. Jadi intinya segala kesulitan yang kita datang kepada kita itu karena apa yang kita ilahkan. Rasa takut kita pada apapun dia akan datang pada diri. Percaya. Itulah. Karena Allah sudah instruksikan begitu. Maka apa kata Allah? Siapa yang takut pada Allah, maka seluruh makhluk itu akan takut pada dia. Tadi semua. Ya. Ayo. Coba ya kamu percaya sama Abah. Ya, Abah saya tuh tantang semuanya. Nah, ada yang berani nongol ke sini.
Ini semua. Kenapa? Karena yang saya takuti hanya satu, Allah. Kalau kamu takut hanya pada Allah, tak satupun makhluk yang berani menyentuhmu. Itu konsepnya. Siapa sebaliknya? Siapa yang menjadikan Allah adalah tujuannya, maka makhluk ini sebaliknya. Tapi sayang, manusia ini kayak beneran, kayak saliwat maka kanan dia nuh ke Allah, tapi hati nama tetap mah. Itulah persoalan. Maka Allah ingatkan, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Jadi Quran mengajarkan kepada kita, maka ada dua takut ya sahabat. Takut pada makhluk itu akan, pada saat Bapak takut pada makhluk, justru makhluk itu semakin menjauh semua ya. Lari semua ya. Inilah maka kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita takut dalam arti pada saat Bapak ketemu macan itu, maka yang harus Bapak lakukan adalah bagaimana menghindar daripada macan itu khauf. Tapi takut pada Allah, khasyah itu mendekat dari semua. Kenapa di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd ini dijelaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan ya apa-apa yang Allah perintahkan ya, apa yang perintahkan supaya dihubungkan, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut pada Tuhan mereka. Nah, disinilah. Jadi takut pada Allah itu adalah bukan khauf, khasyah. Jadi mereka khasyah dengan khauf bedanya. Kalau khauf adalah takut, adalah adalah tanpa ada, bukan takut karena dia memiliki kekuasaan yang besar. Kayak misalnya Bapak takut kepada ular kobra, bukan Bapak takdim kepada ular kobra. Takutnya Bapak kepada ular kobra itu disebut khauf. Itu bukan karena rasa takut, karena memandang ilmu dengan ilmu atau memandang sesuatu yang memiliki dampak sebetulnya. Padahal sebenarnya kalau pada saat Bapak nggak takut dengan ular kobra itu, tapi takut pada Allah, ular kobra itu tidak akan berani menyentuh. Itulah para aulia Allah sebetulnya. Golok tidak pernah untuk diajak untuk untuk mencari ilmu kebal, tapi golok itu sendiri takut kepada dia. Lihat, pada saat Nabi Ibrahim dibakar api, yang takut Nabi Ibrahim apa apinya? Apinya yang takut pada Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim didatangi oleh malak Jibril. Hei Ibrahim, kamu mau minta tolong enggak kepadaku? Kata Ibrahim, tidak sama sekali. Atau barangkali engkau meminta pesan kepada Allah, meminta pada Allah. Kepada Allah pun aku tidak akan minta. Coba. Kepada Allah pun aku tidak akan minta. Ditanya oleh Jibril, kenapa Ibrahim? Karena Allah tahu keadaanku hari ini. Kenapa aku harus minta? Allah tahu keadaanku. Dahsyatnya Nabi Ibrahim keyakinannya. Maka pada saat ketapelnya itu dilemparkan, maka api itu tidak mampu menyentuhnya sama sekali. Demikian pula lihat dengan keriduan Ismail. Pada saat Ismail mau disembelih oleh ayahnya, apa? Kata Ismail, ya ayahku, lakukanlah. Aku insya Allah akan menerima. Apakah pisau itu mampu menyembelih Ismail? Tidak. Justru kenapa kita ini sama pisau kena? Karena takut. Takut, itulah takut kepada makhluk itu jangan melebihi takut kepada Allah. Sebenarnya. Nah, sementara itulah kenapa Al-Quran membedakan kata khosyah dan kata dan kata khauf. Kata walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala
wa yakhshawna tadi sini. Khosyah, dari kata khosyah. Yang takut wa yakhshawna rabbahum, dia takut pada Tuhan tuh. Takut pada Allah itu bukan takut seperti khauf kepada macan, khauf kepada tsunami, khauf kepada kobra. Karena bukan dilandasi dengan keilmuan, bukan takut karena takdim, bukan takut karena... Nah, makanya tadi, takut kepada makhluk itu adalah dengan menghindarinya. Tapi khosyah, takut kepada Allah itu datang dengan mendekatinya. Itulah. Jadi pada saat khosyah, maka dalam Quran tadi, walladzina yasilul ma'mur ayyusalla wa yakhshawna rabbahum. Ya. Mereka takut pada Allah. Khosyah. Jadi khosyah itu rasa takut yang disebabkan karena adanya, Bapak bisa membayangkan kudratnya Allah, tuh, iradatnya, ilmunya, kekuasaannya, segalanya. Bahkan segala, itulah khosyah. Maka kenapa di dalam ayat yang lain juga sama. Kata Allah, apa namanya yang disebutkan, innama yakhsyallah, ya yakhsha sama khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, di situ ada khosyah. Maka yang disebut ulama itu yang takut kepada Allah, bukan khauf. Allah tidak menggunakan kata khauf. Innama bukan innama enggak khaufun alaik, bukan. Tapi kalau Allah menggunakan kata khauf, itu pasti ada berkaitannya dengan makhluk. Tapi Allah menggunakan kata khosyah, berarti dia itu takut kepada dia, kepada Allah. Innama yakhsyallaha. Innama adalah hasar, pembatasan. Artinya hanya ulama saja. Dibatasi hanya orang-orang yang berilmu, yang mampu anta'budallahu ka'annaka tarah, yang mampu melihat Allah, yang dia akan takut kepada Allah dengan takutnya, maka orang itu akan dibikin sujud oleh seluruh makhluk. Dia takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, kenapa di situ ada khosyah, ya, bukan kata khauf, ya. Tetapi kayak di sini saja Allah menggunakan kata khosyah dan khauf. Tapi kan mereka tadi adalah ayyusala wa yakhshawna rabbahum, yang takut pada Allah. Tadi wa yakhafuna, nah takut juga tapi pakai khauf. Wa yakhafuna, kepada apa dia takutnya? Adalah wa yakhafuna su'al hisab, dia takutnya dengan su'al hisab. Ya. Makhluk tadi berarti. Maka tadi ketakutan Bapak kepada neraka pun itu khauf. Tadi ingat, takut kepada Allah adalah khosyah. Ingat itu, ya. Jadi kalau Bapak takut, maka tadi orang yang takut neraka justru akan masuk neraka. Ya. Karena berarti ada yang dia lebih takuti, sesuatu yang lebih hebat daripada neraka itu, sehingga membuat dia takut. Padahal seharusnya kalau ada sesuatu yang menakutkan Bapak, yang menciptakannya harusnya lebih ditakuti. Itulah. Maka innama yakhsyallah, innama hasar, pembatasan, yakhsyallaha, yang takut pada Allah, yang disebut min ibadihil ulama. Jadi ulama itu adalah bukan yang bisa baca kitab, yang bukan ngerti ilmu tadi. Ya. Jadi ada 9 ayat yang Abah temukan dalam Al-Quran memiliki kesamaan. Kalau Allah menggunakan khauf, pasti kepada makhluk. Ya. Tadi sama kata khair dan kata hasanah. Ya. Kalau pamayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, itu pasti kata khair itu berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk bersama manusia. Tadi. Wa ma min hasanatin fabinallah, tuh kalau dengan Allah hasanah. Jadi istilah-istilah Al-Quran itu luar biasa, ya. Maka demikian pula untuk rasa takut, ya. Jadi pada dasarnya kesulitan manusia sekarang, terutama orang Islam, justru lebih takut pada neraka daripada pada Allah. Lebih ingin surga daripada ingin Allah.
ingin dunia daripada Allah, itulah yang membuat manusia dijauhkan orang Islam dari dunia. Padahal tadi, pada engkau sudah kata Abah juga. Maka coba tumbuhkan dalam diri. Hari ini kalau Bapak disuruh kasih duit 1 miliar rupiah atau mati, wah Bapak mau jangankan 1 miliar kayaknya. 100 ribu lagi masih milih 100 ribu. Nah, inilah masih persoalan, masih betapa rendahnya Allah, masih betapa murahnya Allah tadi semua. Padahal buat Abah sendiri, kata Abah juga, 1 triliun dolar dan hari ini mati, Abah lebih cenderung demi Allah, wallah ya Allah, aku lebih milih kembali padamu hari ini, saat ini. Semua sedikit pun tidak ada. Walaupun saya punya uang, ini yang sedih lagi, udah nggak punya uang, ini persoalan. Ya, berarti persoalannya di situ karena tidak mampu melihat Allah tadi semua. Ya, jadi pahami ya Pak tentang bagaimana khauf, bagaimana roja tadi semua. Ya, khauf kepada Allah itu adalah tadi. Ya. Jadi bedakan antara khosyah dengan khauf tadi semua, ya. Maka pada saat Bapak melaksanakan apapun, ya, sesungguhnya yang menarik Bapak kesulitan itu adalah disebabkan datang dari rasa takut pada segala perkara yang Bapak takutkan, atau yang Bapak sekaligus pandang ada yang lebih besar daripada Allah. Itulah yang Bapak pandang itu tidak akan pernah menjadi milik kita tadi semua, ya. Jadi itu ya barangkali yang kita kajian pada malam hari ini. Abah tidak karena belum fit, ya, tapi yang walaupun begitu coba dipahami sekali lagi. Marilah kita tumbuhkan takut hanya kepada Allah. Jangan takut miskin. Takutlah pada Allah. Jangan takut neraka. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada hutang. Takutlah kepada Allah. Hutang akan hilang sebetulnya. Sebenarnya orang tidak akan punya hutang kalau takutnya kepada Allah. Mustahil. Itu mustahil kata Abah. Orang itu akan sulit. Maka kata Allah, wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan, yang lupa pada Allah, dia akan datanglah kesulitan-kesulitan. Karena hakikat alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq, adalah merupakan cerminan perwujudan Allah al-haq semata. Kau pandang Bapak alam, maka berarti dia bukan Allah. Itu saja. Maka kenapa baginda Nabi mengajarkan kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu mengenal Allah. Karena memang kalau menurut Abah tidak ada satupun yang nampak di dunia ini tadi dohir maupun batin yang bukan Allah sebenarnya. Kalau bagi Abah sudah jelas semuanya, tidak ada yang bukan dia. Mau yang kuning, yang coklat, yang hijau, yang merah, yang hitam, yang belang, semua ya. Mau bulat, mau kotak, mau runcing, mau apa, mau debu, mau apa. Mau kayak apapun bentuknya, mau kayak apapun warnanya, mau kayak apapun wujudnya. Kemanapun engkau sembunyi, aku melihat engkau. Tadi semua. Ya, karena semua ini hanya tempat dia main kotak umpet. Dunia ini hanya tadi wa mal hayatud dunya illa laibun wala, hanyalah dia ingin bermain kotak umpet. Dan dia main kotak umpetnya dia sendiri lagi. Bapak jangan ikut-ikutan main. Sebenarnya nggak ada urusannya dengan Bapak sebenarnya. Cuma Bapak sok pede aja merasa ada. Justru sebaliknya Bapak yang ada. Nah ini persoalan buat manusia. Wong dia lagi bercanda sendiri. Main-main sendiri. Wong ini adalah kisah dia sendiri. Sebenarnya dia itu sedang bermain dirinya. Ya tadi semua. Dalam wujud Muhammad. Dalam rupa Adam. Dalam rahasia insan. Dia sedang bercanda-canda sendiri. Tadi semua. Dia jadikan dirinya Maman. Si Maman yang ngaku ada lagi. Dia jadikan dirinya Usman. Usman yang ngerasa ada lagi. Tadi semua. Bikin kisah ini. Bikin kisah si itu.
Padahal ini dia sedang main itu, sedang bercanda. Manusianya aja yang tadi semua. Akhirnya sulit sendiri tadi. Padahal sekali lagi dari awal pun, makanya kenapa dalam hikam kanallahu syai'ama wa wal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun dia begitulah adanya sebagaimana adanya dulu. Maka itulah kenapa dalam hadis tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Nah, Bapak biasakan tafakur yang dahsyat itu. Sesaat saja. Sesaat saja. Lebih baik dari ibadah. Itu kata Nabi. Bahkan kalau Bapak udah bisa kayak begitu, tidurnya naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tadi semua. Ya. Tidurnya orang yang tadi yang bisa tafakur, nanti Abah ajarkan bagaimana tafakurnya. Itu lebih baik daripada tahajud 1000 tahun, sodakoh setengah dunia, tuh pakai emas lagi setengah dunia itu. Ini tadi semua. Jadi katakan setiap pagi, setiap hari, bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Sesungguhnya aku tidak ada. Dan kemudian kita katakan, aku hina kalau bukan karena engkau muliakan. Aku buta kecuali engkau aku beri penglihatan. Aku tuli kecuali engkau berikan aku pendengaran. Tadi, aku mati kecuali engkau beri aku hidup. Aku miskin kecuali engkau beri aku coba. Itu aja segitu. Duduk tadi semua. Tahajud 1 miliar tahun terkalahkan oleh itu. Apalagi yang sholat maneh deh. Nah inilah, disinilah dalam kisah ketuhanan. Ya, karena Tuhan itu adalah laisa kami selihi, dan Tuhan itu minta ditauhidkan. Dan yang ada, yang bermain tadi semua adalah, maka dunia ini adalah dirinya, kata Abah juga. Dalam wujud Muhammad. Semua. Ya. Yang menjadi pemainnya dia, yang menjadi kameramennya juga dia. Tadi semua. Yang menyusun skenario-nya juga dia. Yang menjadi wayangnya juga dia. Yang jadi dalangnya juga dia. Nah itulah. Qul huwallahu ahad. Maka tadi. Maka itulah yang harus Bapak tafakkur. Tafakkur syai'in. Itu dijelaskan oleh Imam Syadzili. Ya. Kata Imam Syadzili, kata Tuhan Syaikhul Qadir, kata Ibnu Arabi, tafakur yang dahsyat. Itulah dari hadis Nabi ada 3 tafakur. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Adalah bicara tentang hal yang dohir. Tadi semua. Ya. Jadi tentang fikih itu. Kenapa sih saya harus wudhu? Nah gitu. Itu lebih baik dari ibadah setahun. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tadi semua. Nah. Kenapa aja wudhu kalau tadi, kenapa harus pakai air kumur-kumur? Oh, ternyata di mulutku ada kalam Allah. Itu lebih baik dari ibadah 70. Nah, itu. Kalau udah nyangkut begitu. Apalagi masuk lagi ke dalam. Tadi semua. Tadi. Aku tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Lebih baik daripada 1000 tahun. Semua. Ya. Ya barangkali itu bisa melihat Allah di tadi semua, minimal tafakur lah di pagi hari itu. Ini cuma Abah yakin 1 miliar % orang yang sudah mampu melihat Allah akan wujud segala yang mawujud, akan mawujud segala yang wujud. Kan tadi kalau sudah dipandang semuanya Allah, tidak ada yang tidak ada. Ya. Ya. Jujur aja, Abah kadang-kadang bingung ya tadi. Ya ini membangun ini udah hampir 1 miliar tadi semua. Ya, Abah ngelepasin mobil ke Gang Jamal apa namanya, karena nggak kepake itu apa namanya, mobil lama Pajero tadi semua. Udah berapa tahun cuma berapa kilo mal itu? Hah? 4 ribuan. Nongkrong aja itu mobil dilepas.
Tapi Abah beli lagi HS yang berapa 700 juta buat renovasi. Biarin asal dilihat Allah. Renovasinya aja 500 juta tadi. Tapi duitnya nggak jelas dari mana. Nah, inilah karena nggak pernah mikirin datang dari mana sumber duit. Udah aja biarin nggak guluyur saja. Ya. Astagfirullahaladzim. Mangga tuh. Tuh, situ mangga tuh jatuh tuh. Iya. Mangga itu. Iya. 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 Itu tuh di situ Pak. Itu nanti aja, nanti Abah lihat dari sini udah kelihatan tuh di situ. Iya. Kalau lagi musim mangga, apalagi tuh lagi live pagi-pagi, gluk. Itu apalagi kalau pagi kan kalongnya banyak tuh. Jadi kita ini bukan nggak boleh punya apa-apa, tapi makanya tadi yang disebut juhud itu bukan tidak boleh punya apa. Pandanglah semuanya itu sebagai Allah semua ya. Maka tadi cara menghilangkannya juga mudah. Pandanglah segalanya hanya Nur Muhammad. Kalau Bapak sudah mampu melihat semuanya Nur Muhammad, berarti sebenar-benarnya Nur Muhammad itu Nurullah. Itu saja. Nah, barulah nanti ditumbuhkan rasa takut. Nggak ada lagi karena kita sudah melihat Nur Muhammad. Apa yang mudah kita takuti di dunia ini? Dan jadikan kita Nur Muhammad. Supaya nurun ala nurin. Itulah kenapa nurun ala nurin. Ya. Karena Nur Muhammad dan Nurul, segala yang nampak ini Nur Muhammad, maka di sebaliknya Nur Muhammad itu Nuru, kata Allahu mubtada, Nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada itu? Ya Muhammad. Ya Nur Muhammad. Berarti sebenar-benarnya dia itu ya si Nur itu. Yang menjadikan Nur adalah si Nur. Dari semua. Dalam wujud Muhammad. Nah coba latih pandangnya begitu. Jangan lagi pohon hanya dilihat pohon. Dari semua. Mulailah. Berarti kalau begitu mudah nggak menghilangkan diri? Mudah. Pandanglah semuanya hanya Nur Muhammad. Melihat pada diri Nur Muhammad. Melihat di luar diri Nur Muhammad. Maka kalau sudah dipandang sebagai Nur Muhammad, lenyaplah segala. Maka tadi hilang aku, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Udah tuh, selesai tugasmu begitu. Tapi kalau masih nguplek pada Madinah, Muhammad di Madinah, wah malah bisa beres-beres urusan. Miliar kali hirup oge. Tadi semua. Karena dia telah menafikan Rasulullah yang sudah ada dalam diri kita. Kan tadi ada Rasulullah, ada Rasul Allah yang ditiupkan. Tadi pada saat ditiupkan ruh oleh Allah itu pada kita, itu yang ditiupkan itu Muhammad. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku. Nah, ruh Allah yang ditiupkan itu siapa namanya? Muhammad itu tuh ruh. Kita itu yang bernama Muhammad. Jangan ragu. Ya. Tadi berarti tadi hanya Muhammad yang bisa membawa kita kepada Allah. Itulah kenapa ada bahasa Nabi Muhammad yang berikan syafaat, tapi Muhammad yang mana? Itulah kadang orang pagujud tadi. Ya, jadi yang ditiupkan oleh Allah itulah yang disebut Muhammad. Sama saja pada saat Bapak ingin bercermin, Bapak lihat Bapak di cermin, itulah yang bayangan Bapak di cermin itu yang disebut Muhammad tadi semua. Tadi. Nah, berarti sebenarnya Muhammad itu siapa? Tadi. Aduh. Wujud diri Allah. Namaku Allah, nama wujud diriku Muhammad. Itulah tadi semua. Aduh, si Jamal kayaknya kayak liar keneh wae. Ulak, ilek, culak, cilek, ngarti ting henteu. Tadi. Ya Allah ya Karim.
Ya, itu sajalah barangkali ya. Tadi, ya. Jadi pokoknya gitu aja kalau dari Abah patokannya. Jangan sampai kita ini mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bagaimana antum muslimun tadi? Serahkan bahwa sebenar-benarnya diri kita adalah itu tadi. Jadi kita harus mengerti mana Muhammad tadi, mana Allah tadi semua. Ya. Karena ini badannya masih loyo, Pak. Sehat semua. Ya nanti kalau misalnya suatu saat Abah sudah nggak ada tadi semua, ya nikmati. Yang penting itu aja. Selama Abah udah banyak, rekamannya udah banyak, cukup lah tadi semua ya. Kita nanti ketemu lagi di kehidupan yang akan datang. Ya, tadi semua. Itu saja ya, sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Mohon maaf atas kekurangan. Dari sekali lagi, marilah kita sebagai penutup kita membaca salawat nariyah lah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil Fadugda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil qamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Rasakan pada saat bersalawat. Salawat itu kepada tubuh kita yang mau bahagia kan tubuh Bapak, yang mau kaya kan tubuh Bapak, yang mau ke surga kan tubuh Bapak. Nah, rasakan tubuhmulah Muhammad. Maka tadi baca lagi salawat nariyah sekali lagi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzinani tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab. Lepaskan apa segala kesulitan kalian itu. Tanhallu itu ibaratkan benang yang kusut. Ayo luruhkan tadi semua. Wa tubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul karim. Assalamualaikum ya mutahhar. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syahmad Sahibul Wafatajul Alim. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihakim Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anda maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub
al-alil qadri wal azimil jahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi sahabat Abah Syed MDH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kembali kita diizinkan live bersama Allah. Ya, hidup yang ada pada kita adalah hidupnya Allah. Maka berbahagialah hari ini yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk bernafas. Sadarilah nafas masuk dan keluarmu, karena itu adalah merupakan betapa engkau dekatnya dengan Allah, ya. Betapa engkau nyata, tidak pernah berpisah, ya. Inilah pagi hari ini kita kembali diizinkan, ya, untuk bersama-sama pada gelombang frekuensinya, ya. Gelombang kudratnya, iradatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya. Dan marilah kita berjalan di muka bumi ini bertuhankan Allah yang sebenarnya Allah, bukan bertuhankan agama. Kalau kita masih membenci orang karena agama, karena berarti kita adalah mentuhankan agama. Kalau kita membenci orang karena orang tidak bisa baca Quran, berarti kita telah mentuhankan Al-Quran. Kalau kita adalah membenci orang karena perilaku perbuatannya, berarti kita adalah belum mentuhankan Tuhan, tapi adalah mempertuhankan perilaku dan perbuatan manusia. Mentuhankan fi'il Allah tadi semua sahabat. Maka disinilah sesungguhnya yang harus kita selalu sadari, maka kita adalah selalu bersyukur pada Allah, ya. Terutama pagi hari ini adalah setelah kita kembali dihidupkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, ya. Adalah untuk meningkatkan kesadaran kita tentang bagaimana wujudnya Tuhan. Dalam menyadari kesadaran kita tentang adamnya diri kita. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu adalah bil wujud, ya. Maka barang siapa yang mengenal dirinya yang tidak ada, ya, maka kalau Allah itu mengatakan adalah kul huwallahu ahad, Allah itu esa, berarti segala isi alam ini tiada yang lain selain dirinya Allah. Kalau ada kalian menganggap ada diri yang lain selain Allah di seluruh isi alam ini, ya, di seluruh 7 lapis langit ini, berarti kita adalah masih syirik, sahabat, ya. Maka disitulah tubuh kita manusia dibagi 3 bagian. Ada jasad, ya, ada hati, ada ruh atau jiwa, dan ya, aku 4, aku 3, aku 2, dan aku 1, ya. Maka mempelajari tentang mati syahid yang sesungguhnya adalah pada saat engkau mampu menggalikan seluruhnya, al-inabah. Al-inabah adalah tobat yang sesungguhnya sampai dirimu adalah tidak ada. Nah, inilah pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan diri. Secara itikad, menghilangkan diri bukan menghilang adalah, jadi kalau dulu ada kisah-kisah orang menghilang, maka hari ini yang dimaksud menghilang bukan berarti adalah lenyapnya tubuhmu tadi semua, tapi adalah lenyapnya pengakuan keberadaanmu itu. Maka semakin manusia tidak mengenal Tuhan, makin tidak bahagia hidupnya, sahabat, karena dia masih menganggap ada diri lain selain Allah, ya. Padahal
di dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan kepada kita dalam kitab Tijan Ad-Daruri, kitab Kifayatul Awam, dalam kitab-kitab Dasukul Barahin, bahwa sesungguhnya adalah kita ini harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada fiil satupun kecuali fiil Allah. Nah, ini adalah gerbang awal kepada kita adalah belajar memfanakan. Bahwa tidak ada segala yang makanya la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah adalah syariat. La ilaha illallah adalah la maksuda illallah tariqat. La ilaha illallah la matluba illallah hakikat. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Maka cara belajar mempanakkan diri supaya bako bersama Allah adalah menyaksikan bahwa hanya satu adalah zat Allah, adalah nama zatku Allah dan nama wujudku Muhammad. Maka untuk melihat bagaimana engkau melihat yang awal, lihatlah yang akhir. Untuk melihat yang batin, lihatlah yang dohir. Wal awal Allah, wal akhir Allah, wal dohir Allah, wal batin Allah. Kalau sudah demikian, kalian tidak akan punya rasa benci kepada siapapun, kepada apapun. Karena tidak ada diri yang selain Allah. Itulah Allah sudah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Dan katakan, Allah itu esa. Kalau sudah esa, berarti tiada yang lain selain dirinya, sahabat. Maka tadi pada saat kamu membenci orang karena agama, berarti engkau bertuhankan agama, bukan tuhankan Allah. Dan adapun karena wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat adalah satu af'al tadi semua. Tidak ada perbuatan. Maka contohkan adalah segala gerak yang timbul, ya, baik pada pohon, pada diri, pada apapun adalah diam, ya, kecuali yang mendiamkan, kecuali yang menggerakkan. Maka pada tubuhlah engkau melihat gerak Allah. Itulah yang disebut dengan fi'il, dari semua perbuatan Allah. Tapi jangan kamu menyembah perbuatan Allah, karena Allah bukan hanya perbuatannya, bukan fi'ilnya. Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat engkau menyembah kepada perbuatannya. Tapi engkau harus menyaksikan pada diri dan di luar diri. Nah ini. Maka pada saat engkau melihat tubuhmu adalah bergerak, sesungguhnya yang bergerak itu bukan tubuhmu. Percaya. Ya, sama seperti Abah sekarang. Kalau kalian memandang Abah itu adalah yang yang kelihatan ini, yang pakai sorban merah belang hitam, kemudian pakai topi terima kasih dari teman dari Bali, ya, untuk mengiringkan ini, ya, maka berarti engkau belum melihat Abah Setu, ya. Abah Setu itulah yang hidup ini, yang bicara, yang melihat, ya, bukan tubuh ini. Maka pada saat engkau adalah melihat adalah tubuhmu, sesungguhnya adalah hanya untuk melihat fiilnya saja. Dan melihat tubuh orang lain pun sama, melihat fiil Allah. Berarti kalau begitu, kemanapun kau hadapkan, betul kata Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka mulailah sekarang pandang. Segala sesuatu ini adalah yang maujud ini adalah hanya sebenar-benarnya Dia yang ada. Ya. Makanya melihat Allah pada tubuhmu, maka tubuhmu adalah melihat nur pada tubuhmu disebut dengan hamba. Melihat nur adalah pada hatimu adalah disebut dengan asma. Melihat nur pada ruhmu disebut dengan sifatnya. Melihat nur pada syirmu adalah sesungguhnya itulah hakikat diri Tuhan, zat Tuhan yang esa, sahabat, ya. Maka tidak ada perbuatan makhluk yang bukan perbuatan Dia. La tataharraku zarratun illa biidznillah. Tiada bergerak satupun makhluk, tiada diam satupun makhluk kecuali Dia yang mendiamkan, kecuali Dia yang menggerakkan. Nah, itikad ini adalah yang harus dibangun
supaya kalian tidak terus-terusan berada pada Mu'tazilah. Atau apa itu Mu'tazilah? Adalah satu paham bahwa kalian punya daya dan kekuatan. Kalian bisa melakukan sesuatu tanpa dia. Nah inilah yang seharusnya adalah kenapa Syai'atullah ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya sungguh bodoh manusia yang bergerak mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Lah iya. Maka itulah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW sekalipun selalu istikharah dari semua. Ya. Di makom syariat itu adalah istikharah dari semua. Selalu memintakan pilihan. Karena segala pilihan itu adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syai'atullah adalah bahwa sesungguhnya bahwa manusia itu, bahwa kita tidak punya pilihan, adalah semuanya adalah ada pada pilihan Allah. Ya, dalam Al-Quran ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat. Allah lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan yang memilihnya sendiri, dan tiada hak bagi mereka untuk memilih. Ya, maka disinilah cara kita memandang bagaimana hanya melihat bagaimana untuk mengenali Allah, gerak Allah pada khairihi, pada wasyarihi, pada taat, padapun pada maksiat. Karena manusia tidak akan mampu melihat ketaatan dan kemaksiatan. Apa yang bisa dilakukan oleh boneka, oleh wayang? Apakah rawana bisa berbuat jahat tanpa digerakkan oleh dalang? Disinilah yang harus maka Allah ingatkan, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu, ya. Maka tadi jangan kamu membenci karena beda agama. Karena kau membenci karena beda agama, berarti engkaulah telah mentuhankan agama. Sehingga agama yang kamu adalah anut itu adalah kekuatanmu, kekuasaanmu untuk memilih agama itu. Kalau engkau adalah merasa taat, baik, dan kau membenci orang yang tidak taat, nah inilah, disinilah pahami sahabat, ya, bahwa kalau seandainya engkau membenci kepada orang yang tidak taat, berarti yang kau tuhankan itu bukan Allah tadi semua. Karena manusia kembali lagi ada pada titik bukan Jabariyah, tadi bukan Mu'tazilah, bukan Mujasimah. Karena disinilah kalau kalian betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang ini ngakunya ahli sunnah wal jamaah, kenyataannya Mu'tazilah. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah, kenyataannya adalah Jabariyah, bahkan Mujasimah tadi semua. Ya, dengan menempatkan Allah seperti sosok tadi semua. Ya. Nah inilah pahami ya sahabat yang supaya kita betul-betul bisa mati syahid di penghujungnya. Karena mati syahid yang sesungguhnya adalah bukan mati, adalah mati syahid yang sesungguhnya itu bukan mati di lapang perang, ya. Bukan mati di Uhud, bukan mati di Badar, bukan sahabat. Dan itu sudah disampaikan bahkan dalam kisah perang Uhud. Ada seorang yang dikatakan, ya Rasulullah, si fulan mati syahid. Kata Nabi, lah, dia tidak mati syahid. Pada saat dia itu adalah terbunuh, dia sedang mengumpulkan pedang, dia sedang mengumpulkan selimut, tadi semua ya. Sulit mati syahid dalam ukuran seperti itu sahabat. Maka itulah kisah perang adalah kehidupan antara perang Mahabharata, Ramayana, sama saja perang Badar dan perang Uhud sebenarnya. Ada bedanya, ya. Dimana pada saat kamu bersandar pada perang Mahabharata, bersandar pada Krishna, engkau menang. Pada saat kau bersandar pada para Pandawa, Kurawa itu kepada makhluk, kalahlah kamu tadi semua. Sehingga sesungguhnya adalah perang Badar dan perang Uhud menggambarkan sesungguhnya pada saat kamu perang Badar, kamu adalah bersandar kepada Krishna. Begitu seolah-olah. Sehingga Allah ingatkan, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Siapa yang melempar pasir itu ya Muhammad? Nah, di situ. Kenapa kita pada saat perang Badar itu mendapatkan kemenangan? Walaupun jumlahnya dalam satu kawal mengatakan 313 orang. Sementara Abu Jahal dengan segala kekuatannya dengan 100 ada kuda dan 500 unta, sahabat. Sementara kita hanya punya 1 kuda. Bayangkan itu, ya.
Karena kita merasa fakir kepada Allah saat itu. Pada saat melihat kekuatan musuh yang 1000 pasukan dan gagah semua, memiliki pedang dan tombak semuanya. Sementara baginda Nabi adalah dengan tidak memiliki persenjataan, hanya memiliki adalah satu ekor kuda dan beberapa unta. Ya. Tapi disitulah justru Allah tunjukkan, kalau kamu yang ada, kalau kamu yang tidak ada, aku yang ada. Sebetulnya itu perang Badar juga mengajarkan tentang tauhid yang dalam kepada kita. Maka segala kesulitan yang dialami oleh kalian karena kalian ada, itulah persoalan. Dan Allah sudah menyuruh pada kita adalah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia ada jalan keluar dan dia akan berikan rezeki. Ya, ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, dan ada rezeki mau'ud. Kalau seandainya kamu melepaskan dirimu. Maka disinilah Allah sebetulnya betapa sayangnya Allah kepada diri kita. Karena Allah bukan menciptakan kita, kata Abah juga. Dialah yang menjadikan diri kita. Dari seolah-olah kalau kita ini benang, maka dialah kapas itu. Dialah yang meliputi diri kita. Dan dia berkata, Inna rabbaka ahatu binnas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Diliputi dengan apa? Dengan kudratnya. Itulah 7 sifat ma'ani. Ayan khorjiyah pada cangkang tubuhmu, Adam namanya. Dia tidak punya daya dan kekuatan. Karena ayan sabitoh adalah ruhmu, itulah Muhammad. Yang ditiupkan kepadamu sebagai utusan Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan padamu Rasul untukmu. Nah itu. Ruh itulah Rasul, sahabat. Jangan ragu. Maka hanya ruh itu yang boleh sholat. Hanya ruh itu yang bisa dzikir. Hanya ruh itu yang bisa membawa kamu pada Allah. Kenapa? Karena dia milik Allah. Karena dia Allah lah itu. Dalam wujud Muhammad. Pahami? Ya. Inilah konsep agama dari awal. Ya. Konsep ketuhanan dari awal yang harus dipahami. Akhirnya, kenapa Abah sekarang terbuka segaranya, dibuka oleh Abah semuanya? Karena tadi orang Islam sudah menderita. Orang Islam sudah betul-betul korban. Orang Islam sudah miskin. Orang Islam sudah kehilangan keyakinan. Bahkan orang Islam sudah kehilangan Allah. Orang Islam sudah kehilangan iman sekarang. Kalau seandainya orang Islam tidak kehilangan iman, di Indonesia ini tidak akan ada menteri agama yang dibui. Tidak akan ada masalah-masalah dengan pondok-pondok pesantren itu. Tidak akan ada judi online sampai 1000 triliun itu. Tidak akan ada kemaksiatan yang luar biasa. Pembunuhan, mutilasi. Inilah karena tadi. Bahkan judi yang paling berkembang hanya di negara kita. Bahkan negara kita negara yang paling tidak bahagia. Inilah. Karena dari dulu selalu jangan ajarkan ilmu hakikat. Jangan ajarkan ilmu hakikat. Inilah kama qala Senokrogronya. Sebetulnya inilah yang dikehendaki. Kalau kalian ngerti secara global, sebetulnya adalah Indonesia negara ketiga adalah korban. Karena mereka pemilik modal, Pak. Dunia ini, agama ini dikuasai oleh mereka pemilik modal. Mereka ingin negara-negara, terutama negara yang makmur kayak kita ini miskin. Tadi semua, maka disitulah kalau kalian mengerti, kalau cuma sayang kalian tadi sekolahnya kurang, tadi pengalamannya kurang, jalan-jalannya kurang adoh, kurang jauh, itu kan tadi semua. Terus kebenaran itu adalah hanya cukup dengan kamakola dan kila, katanya, dan katanya itu dicetak oleh orang. Dan orang itu siapa yang mencetak pertama? Siapa yang punya mesin percetakan itu? Tapi fakta hari ini adalah kita adalah betul-betul adalah miskin. Fakta hari ini adalah orang Islam kehilangan keyakinan. Fakta hari ini kalau Abah bilang, kitalah sedang neraka. Bahkan dalam 400 tahun terakhir ini Islam sedang dihukum oleh Allah. Jadi kalau kalian ngerti, justru mereka yang digunakan oleh Allah. Ingat, kan tidak ada yang lain selain Allah. Kalian salah dalam memandang. Malah memusuhi mereka.
mengkafirkan mereka. Mereka lah yang berbuat akhirnya dalam kehidupan ini. Makanya hari ini tidak boleh lagi ada lagi yang ditutupi dalam ilmu. Karena penutupan kepada ilmu, orang Pak Nabi-nya sudah berkata, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Ulama-ulama kita dulu adalah Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Wa'alamu ana ya yuhal iwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu manasyahada. Hei orang-orang, hei ihwan, yang awal, yang pokok, yang dasar, kenalilah Allah, kenalilah Allah. Tapi kemudian beloklah tengah jalan. Jangan ajarkan ilmu ma'rifat, jangan ajarkan ilmu hakikat. Inilah akibat hari ini. Islam jadi jongos pada Korea, pada Jepang, jongos pada semua. Tiap hari yang dipikirkan UMR, mencari makan bingung, berilmu pun bingung. Ini cocok dengan apa penjelasan Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Hai Islam, ayo bangkit, kiamatkan dirimu, kiam, bangkit, tadi semua, ya. Karena kalian telah dininabobokan dengan dalil-dalil palsu tentang khayalan surga di sono. Kemudian pada kenyataannya, bagaimana kau akan meraih surga di sono, sementara di sini kau neraka. Dan berhentilah juga pada ustadz-ustadz mengatakan, biar kita menderita di sini. Mana ada? Tuhan kalian mengatakan bahwa biarlah menderita di sini, bahagia di sono. Mana ada dalilnya? Qurannya sini sudah begitu banyak ayat mengatakan suruh bahagia. Wa idkulna ya adamuskun anda wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Bahkan ayat lain surat Al-Furqan, surat Al-Ahzab, surat apa? Bertebaranlah kalian ke muka bumi. Lihatlah bumi-bumiku ini. Tadi semua. Nikmatilah segala apa yang, tapi pandang sebagai nur. Tadi semua. Bukan berarti tidak boleh kaya. Maka disinilah konsep yang salah pada juhud. Juhud itu bukan tidak punya apa-apa. Inilah orang suka salah. Tadi, fakir kepada Allah itu bukan tidak punya apa-apa. Al-fakir itu, sebaliknya al-ghina. Al-ghina itulah bukan punya apa-apa sebenarnya. Tapi orang yang sudah al-ghina hatinya, tadi, yang sudah luas hatinya, maka sebenarnya alam ini pun akan merespon pada dia. Ya.